kembali lagi di Tegal Infre, informatif, interaktif, dan berimbang lebih luas. Kali ini bersama saya Nabila Sofia yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan, tentunya bersama dengan narasumber yang super duper mega bintang. Sapa dulu yuk. Halo Bapak. Ya, halo Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Saya ada. Boleh kenalan dulu? Boleh. Nama saya Pak Abdul Fatah, biasa dipanggil Pak Fatah itu ya. Saya kebetulan bagian dari SMKC juga itu. Dan kebetulan saya juga bagian dari sebagai kepala sekolah. Jadi saya juga didampingi oleh Ibu Ria. Ria Ibu, panggilannya Bu Ria, mengajar IPAS dan PKK di SMK IC Islamic Center Brebes. Di sini saya sebagai ketua PPDB SMK IC. Boleh dong Pak, kiranya dijelaskan sejarah awalnya berdirinya sekolah ini tuh seperti apa sih? Oke, ya, jadi SMK IC Islamic Center Brebes itu berada tepat di kawasan Islamic Center Brebes. Dan kebetulan SMK IC itu memang berada di naungan Yayasan Islamic Center Brebes. Jadi awal memang berdirinya itu sudah masih tergolong baru ya itu. Jadi dari berdiri itu mulai 2014 sampai sekarang gitu. Sekarang. Dan untuk alamatnya sendiri itu ya tepat di Islamic Center. Jadi kalau untuk akses menuju ke Islamic Center itu ya mungkin dari Pantura itu ya, Pantura Gedung Nasional Brebes itu masuk ke arah utara itu. Lurus saja itu. Jalan Insinyur Sudarso nomor 35 itu. Untuk program studinya itu ada apa aja sih Bu? Untuk program studinya itu ada jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual dan Kuliner. Bisa dijelaskan Bu DKV itu apa? Terus kemudian tadi jurusan yang kedua Kuliner. Ya, mungkin kepala sekolahnya Okay. Boleh. Untuk kejuruan atau program pendidikan di SMKC itu ada dua, Mbak. Ada dua. Dulu sebelum kurikulum Merdeka yaitu kurikulum 13 itu nama untuk DKV dulu namanya adalah multimedia. Nah, kemudian setelah sekarang sudah beralih ke kurikulum Merdeka namanya DKV atau Desain Komunikasi Visual. Kemudian jurusan yang kedua itu adalah sekarang namanya kuliner atau di kurikulum Merdeka namanya kuliner. Dulu Kurtilas namanya adalah Tata Boga. Tata Boga itu. Jadi DKV itu untuk DKV ya. DKV itu ya Desain Komunikasi Visual, yaitu tentang ya nanti akan dijelaskan oleh Kaprodinya ya seputar tentang bagaimana mendesain desain grafis, kemudian fotografis dan videografis, desain dan produk dan jasa itu terutama kami pasti menghasilkan produk dan jasanya. Gitu. Baik, nanti kan SMK ini tergolong dengan SMK yang masih baru ya Pak? Masih baru. Betul. Sekiranya sudah memperoleh prestasi apa aja ya Pak Bu di bidang akademik ataupun non akademik sejauh ini? Sejauh ini alhamdulillah Mbak, untuk prestasi sebenarnya sudah cukup banyak juga ya, cuman mungkin publikasinya kami kurang. Tapi kalau bicara prestasi sudah banyak Mbak, sudah banyak baik di kejuruan DKV-nya sendiri maupun di kulinernya itu sudah banyak kayak yang kemarin saja itu ada yang tahun-tahun kemarin ya, atau tahun 2000 berapa itu ya, cukup lama, 4 tahun ke belakang kalau nggak salah itu ya, itu dari kuliner sudah ada yang menjuarai itu sampai ke provinsi. Nah, kemudian dari DKV juga demikian ya, bukan hanya prestasi kejuaraan di bidang kejuruan, tapi di bidang olahraga pun juga ada itu yang sampai tingkat provinsi. Ya alhamdulillah itu itu juga saya akui ini berkat upaya keras dari Bapak Ibu guru tentunya ya, yang semangat dari siswa tentunya semangatnya siswa juga yang kemudian menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi gitu ya. Ya jadi ya tetap tentunya tidak berhenti sampai situ, sampai sekarang pun juga kami tetap berupaya
supaya anak itu bukan hanya belajar di kelas saja itu ya, tapi juga bisa tahu di dunia luar seperti apa. Kemudian dengan menampilkan ikut beberapa acara perlombaan atau kegiatan-kegiatan kemasyarakatan gitu, Pak. Sebentar lagi kan akan mulai PPDB ya Pak. Betul. Kira-kira untuk pembukaan sama targetnya udah mulai berkembang ya, berjalan ya Bu? Sudah. Kira-kira ini membuat berapa gelombang nih Pak buat tahun ini? Kalau pembukaan PPDB sendiri kami buka sejak Januari 2024 sampai nanti akhir Juli 2024. Kami bagi menjadi 3 gelombang, yaitu gelombang pertama Januari sampai Februari, gelombang kedua Maret sampai April, dan gelombang ketiga itu Mei sampai dengan Juli. Nah, untuk gelombang ini kami ada promonya. Jadi di sini kami berikan potongan harga, yaitu apabila mendaftar di gelombang pertama ada potongan 400.000, untuk gelombang kedua 200.000, dan untuk gelombang ketiga karena kita sedang promosi kita perpanjang ya, boleh ya Pak Kapsek? Boleh, Jadi kita perpanjang untuk potongannya gitu. Nah, ya targetnya semoga kami mendapatkan peserta didik lulusan SMP atau MTS dan sederajat yang bisa mendaftar ke SMK IC. Targetnya menambah rombel ya Pak ya. Kami juga syukur-syukur menambah rombel dan baik dari luar kota kami juga terima, dalam kota juga kami terima ya. Kalau ada ATS juga kami juga menerima ya. Anak yang putus sekolah insya Allah kita diterima ya Pak. Jadi malah kalau ATS kami freekan semua. Ya, mulai dari pendaftaran, tidak membayar SPP dan lain-lain. Karena emang SMKIC itu emang dari awal ya Pak. Dari awal itu berangkat dari siswa yang memang secara ekonomi itu dari kelas menengah ke bawah itu. Jadi kami rasa ya nggak ada salahnya itu kami bahkan memang perlu kami itu membantu namanya anak itu untuk lanjut belajar gitu. Karena memang sudah menjadi apa namanya keumuman gitu ya. Yang namanya belajar itu butuh biaya. Gitu ya. Butuh biaya itu. Bahkan bisa terbilang mahal itu, atau mungkin banyak ya yang itu kan. Tapi kami insya Allah SMKIC sangat insya Allah akan membantu siswa-siswa yang memang terkendala masalah biaya. Karena itu banyak itu juga ya Pak ya, bantuan. Mulai dari UPZ, PIP gitu. Dan dana-dana itu tidak buat kami, tapi kalau berlebih itu kami kembalikan kepada siswa. Ya kemarin kebetulan kan kami sudah kemarin Bu ya. Kemarin itu berarti angkatan keberapa ya Bu? Ke-9 berarti ya. Jadi kemarin itu ada beberapa siswa yang mereka itu dapat cashback Bu. Cashback maksudnya gini, jadi ya emang kami juga sama ya dengan sebenarnya ada apa namanya, ada pembayaran untuk ujian, ada ujian atau pembayaran yang lain, yang mana anak tersebut apa namanya, dana tersebut lebih kita kembalikan kepada siswa karena memang bukan hak kami ya Mbak ya. Jadi kami kembalikan tetap. Jadi situ tetap banyak bantuan-bantuan, banyak beasiswa. Baik, oke pemirsa, gimana? Lebih seru nggak sih pembahasan kita kali ini mengenai PPDB sekolah IT ya Pak? SMKIC. Tenang aja, aku bakal menarik kalian lebih dalam lagi tentang topik PPDB kali ini. Tapi setelah iklan pariwara berikut ini ya, tetap di Tegal in Frame. Halo pemirsa, selamat datang kembali di Tegal in Frame. Seperti yang tadi aku janjiin, aku bakal menarik kalian lebih dalam lagi tentang topik PPDB SMKIC ini. Kali ini yang akan kita bahas adalah syarat pendaftaran dan juga promosi yang dilakukan. Oke, langsung aja ya Pak Bu. Kira-kira untuk syarat pendaftaran agar masuk ke SMKIC ini seperti apa dan apa saja? Untuk syarat pendaftaran di SMKIC ini mudah sekali ya Mbak ya.
Di antaranya biasanya kami memberikan formulir pada peserta didik, kemudian peserta didik tersebut mengisi formulir dan kami meminta beberapa berkas, di antaranya adalah fotokopi ijazah atau SKL yang sudah dilegalisir, fotokopi KK, fotokopi akte kelahiran, dan pas foto ukuran 3x4 dengan background merah sebanyak 3 lembar itu. Oke, kira-kira ada batasan umur nggak Bu untuk bisa siswa dan siswi masuk ke SMK IC ini? Untuk batasan usia itu maksimal sampai 21. Sampai usia 21 tahun. Kalau umumnya SMP MTS itu kan usia saat lulus itu usia 16. Nanti seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa SMKIC itu insya Allah membantu untuk masyarakat yang kalangan menengah ke bawah. Jadi kebanyakan anak-anak yang lulus dari SMP atau MTS itu tidak melanjutkan itu karena alasan biaya itu. Maka kemudian SMKIC itu hadir anak-anak yang memang tidak bisa melanjutkan karena biaya itu. Nah, tetapi nanti anak yang sempat tidak melanjutkan atau saat usianya itu usia 18, 19 itu nanti kategori namanya siswa ATS atau anak tidak sekolah. Itu. Jadi kalau usia 21 itu kami masih bisa, tapi ya syukur-syukur di bawah 21 lah itu. Gitu. Untuk kelasnya untuk anak ATS dan siswa reguler biasa itu dipisah atau digabung nggak? Kalau ATS yang ATS itu nanti digabung bisa Mbak itu. Nah, reguler, jadi tidak ada pembeda. Kasihan kalau pembeda nanti malah anaknya minder. Itu makanya disamakan. Iya makanya tadi itu hanya sampai 21 karena kalau misalkan maksimal 21 sudah selisihnya agak ketua. Agak ketua gitu. Jadi. Kemudian untuk ATS sendiri ini kita punya promo khusus ya Mbak ya, bahwa untuk ATS ini kami free-kan ya, tidak ada biaya pendaftaran, tidak ada biaya SPP dan lain-lainnya. Jadi memang free ya Pak untuk ATS ini. Kira-kira untuk strategi promosi yang dilakukan oleh SMK IC ini kepada calon siswa dan siswi baru itu seperti apa? Ya, untuk promosinya kami dari awal Januari itu kami sudah sosialisasi ke SMP atau MTS dan sederajatnya. Kami masuk ke dalam sekolah-sekolah, kami promosikan dengan membawa brosur dan lain-lain ya Mbak, dengan formulir. Kemudian seperti yang kita tahu zaman sekarang era digitalisasi ya, kami juga lewat digital atau sosial media, ada lewat Facebook, IG, YouTube, TikTok dan lain-lain. Dan untuk promosi ke masyarakatnya kami lebih ikut serta ke dalam kegiatan masyarakat. Misalnya ada kerja bakti kami mengikuti, kemudian ada bakti sosial kami juga mengikuti, dan biasanya kami itu kalau PPDB setelah itu kami bagi-bagi ya Pak ya. Bagi-bagi apa tuh Bu? Bagi-bagi maaf ya ponggol gitu. Kepada masyarakat supaya mereka lebih mengenal kita, dan kita juga secara tidak langsung mengajarkan kepada siswa kita bahwasanya masih ada yang di bawah kita harus berbagi begitu Mbak ya. Jadi tadi promosinya seperti itu kepada masyarakat. Kalau ada kegiatan dari daerah juga kami mengikuti seperti karnaval ya Pak ya. Kemudian misal ada pesta obor dan lain-lain kami juga mengikuti gitu. Nah, ngomong-ngomong promosi dalam bidang sosial media nih Bu, kira-kira sosial media dari SMK IC itu ada apa aja ya Bu namanya? Soalnya nih kayaknya pemirsa di rumah nih pasti penasaran banget nggak sih sama sosial media SMK IC sebagai calon siswa dan siswi dari SMK IC ini? Ya, buat anak-anak peserta didik lulusan SMP atau MTS derajat, kalian bisa membuka media sosial kami di Facebooknya itu SMKIC BBS, kemudian ada IG-nya itu @SMKICBBS, dan TikTok serta YouTube-nya kalian bisa membuka channel dengan alamatnya itu SMKICBBS, seperti itu Mbak. Oke, ini saya abis ini mau follow Oh, boleh nggak? Boleh dong. Ya, ditunggu Mbak. Nanti kami konfirm ini ya. Oke. Kemudian ada yang lain nggak Bu selain tadi sosialisasi segala macam? Itu sosialisasinya dalam bentuk apa Bu? Selain dari bagi-bagi ponggol atau bantu? Ya di situ juga kami ini kan SMK ya. Tujuan kami ini harapannya siswa itu mampu setelah lulus ya Mbak, itu mampu bekerja atau membuat lapangan pekerjaan sendiri. Nah, di era sekarang ini kan digitalisasi ya, inilah hebatnya SMKIC itu menawarkan siswa untuk belajar DKV di jurusan DKV ini ya. Jadi supaya anak bisa digital nanti kalau ada
kegiatan misal di luar itu kita membawa anak untuk belajar menyuting kayak gitu Mbak ya. Kalau di Ahad itu di Islamik itu ada yang namanya pasar saporetnya, saporete ya. Jadi siswa kami latih untuk menjual produknya ya. Jadi mereka berjualan di situ, kemudian kami latih mereka supaya membuat produk dan melatih mental kewirausahaannya gitu. Jadi memang tujuan kami supaya lulusannya kami itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri atau bisa bekerja di perusahaan-perusahaan seperti itu Mbak. Oke, nih by the way ngomong-ngomong masalah sekolah SMK ya Bu, pasti kan ada PKL yang namanya PKL ya. Itu kira-kira modelnya sistemnya itu seperti apa Pak Bu? Mungkin Bapak. Iya. Kalau PKL sekarang ya ini kan sebagaimana edaran terbaru dari dinas itu untuk tahun sekarang itu 6 bulan Pak, atau diambil 1 semester. Nah, 1 semester, entah di semester pertama atau semester kedua. Jadi anak tersebut nanti diterjunkan di beberapa studi ya, sesuai dengan kejuruannya ya. Kalau di DKV itu kan kalau nggak ya biasanya itu di bengkel sinema ya. Kemudian ada di kayak percetakan, kemudian di beberapa yang memang berhubungan dengan kejuruan tersebut. Kemudian kayak yang kulinernya itu ada yang di hotel, karena memang kita pun juga beberapa hotel di Brebes itu kami sudah MOU dan beberapa kali anak kami itu diterjunkan di hotel tersebut. Nah, gimana pemirsa? Seru banget nggak sih pembicaraan kita kali ini? Tadi udah seru, sekarang seru banget. Ya nggak Pak Bu? Tetap di Tegal in Frame. Oke pemirsa, setelah melewati perbincangan panjang tadi bersama Kepala Sekolah dan Ibu Humas, sekarang kita berlanjut yuk ke ibu-ibu prodi yang cantik ini. Halo. Hai. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik juga. Boleh dong kenalan dulu? Boleh. Pada Kaprodinya ya ini. Oke, saya Dewi Setiarini. Saya Kaprodi dari Desain Komunikasi Visual di SMKIC Islamic Center Brebes, dan juga saya guru produktif DKV ya. Wah. Ya, boleh Ibu. Saya Kurniasi Dewi, tapi mbaknya bisa manggil saya Nia, jadi Bu Nia aja ya, jangan Kur gitu. Saya juga alhamdulillah guru produktif kuliner yang saat ini juga sebagai Kaprodi kuliner juga. Iya. Saya masih penasaran deh Bu Dewi, kira-kira tuh DKV tuh mencangkup apa aja sih? Iya. Oke, DKV atau Desain Komunikasi Visual itu di SMK jurusan belajar tentang komputer, tapi bukan komputernya ya, tapi kita lebih belajar ke desainnya, desain grafis, kemudian kita bisa belajar animasi, belajar web design, kemudian ada juga fotografi dan juga pembuatan video atau film, begitu. Oh gitu. Kalau Bu Nia gimana nih? Jurusan kuliner yang masak-masak atau cuma masak-masak doang terus dimakan gitu? Iya, nih kalau kuliner orang-orang kan taunya cuman masak aja ya. Padahal tuh yang dipelajarin juga banyak. Jadi kita selain masak ya makanan tradisional yang biasa dimasak, mbaknya suka bikin sayur asem. Ya suka, sedep banget. Ya. Iya. Jadi kita selain makanan Indonesia, kalau makanan Indonesia kan mungkin banyak yang sudah tahu ya. Kita juga masak-masakan kontinental, masakan barat atau masakan oriental. Kita juga bikin roti, bikin pastry kayak gitu. Jadi terus nggak hanya dimasak, kita juga plating, digarnish kayak gitu. Pengen nyobain deh Bu. Boleh, main aja, main bisa ya Bu. Jadi nanti yang kuliner masak, nah nanti yang moto bagiannya DKV kayak gitu. Berarti tapi boleh saya bawa pulang nggak Bu? Boleh, boleh. Kalau main boleh, tapi kalau suruh kesini jauh kayaknya ya. Ada ongkir ya Bu ya? Ada ongkirnya. Oke, untuk masing-masing keunggulan dari dua prodi ini tuh apa aja sih Bu? Kalau untuk DKV ya, di sekolah kami tuh kami lebih fokus di desain grafis, kemudian mungkin di perfilman atau videografi ya. Jadi kemampuan visualnya kita tingkatkan di dua bagian itu, di bagian dari DKV. Jadi dari awal ya pembelajaran, kemudian ada prakerin gitu. Kita fokuskan ke
perfilman, karena sekarang ini di dunia era ini ya banyak sekali sekarang video-video ya, lebih ke editor video gitu, bikin videografi, makanan pun ya Bu ya sekarang kita lebih ke resep atau tata cara masaknya itu lebih ke video. Jadi anak-anak DKV itu kita lebih belajar banyak di bagian perfilman gitu. Dan juga desain grafis juga ditingkatkan lagi ya, karena kita SMK itu kan bisa untuk wirausaha. Jadi mereka misalnya mau usaha apa, mereka bisa buat melalui iklan gitu ya. Iklan itu kan ada bergambar, ada berupa video gitu. Jadi kita bekalin di SMK nih gitu. Oke, untuk Bu Nia nih gimana nih Bu? Keunggulan kuliner ya, asik. Nih selain kuliner itu, kalau Mbaknya boleh tahu ya, jadi kita tuh cuman ada 2 seberbes sekolahan jurusan kuliner. Iya, jadi cuman ada di SMK 1 Brebes sama SMK Islamic Center Brebes. Di Tegal cuman 1 ya, SMK 1 Tegal. Jadi sayang banget nih kalau misalnya orang-orang nggak tahu ya, dia suka masak tapi hobinya itu nggak ketampung ya. Tapi kalau di SMK tuh nanti kita diajarin banyak hal lah. Jadi kalau Mbaknya sering nonton MasterChef, nah kita begitulah tata cara kita di sekolah juga sama. Jadi kita juga belajar selain kita masak, kita juga disiplin waktu, kebersihan itu juga kita jaga. Jadi makanannya tetap higienis kayak gitu. Iya, tapi ya Bu, kadang-kadang tuh orang mikir kayak kamu ikut jurusan kuliner tuh buat apa? Orang masak di rumah kursus juga bisa. Kenapa harus ke SMK khusus masak gitu loh, jurusan itu masak? Itu dia gitu. Banyak yang seperti itu ya Bu ya. Padahal kalau kuliner itu saya selaku kaprodi kuliner aja itu sering kewalahan Bu. Jadi banyak HRD dari hotel, dari catering itu minta lulusan dari SMK IC, tapi lulusannya tuh udah kerja. Ini lulusan yang kemarin juga langsung kerja di Grendian langsung. Jadi memang dia sudah sering di situ sih ya. Jadi kita kan, jadi keunggulannya juga selain kita sekolah, kita juga diperbolehkan untuk part time. Jadi anak-anak tuh kalau Sabtu Minggu atau pulang sekolah, kadang kan ada event malam, itu boleh kita perbolehkan. Jadi chefnya itu menghubungi saya, Bu Nia saya butuh 10 orang atau 5 orang kayak gitu. Iya, nanti saya tinggal kirim anaknya yang mau kayak gitu. Berarti kayak gitu melalui PKL dulu ya Bu berarti ya? Sebelumnya juga bisa. Jadi pokoknya kalau eventnya banyak, butuh orangnya banyak ya kita pakai kelas 1 juga gitu. Cuman kalau memang sedikit ya kita kasih yang slow. Kalau yang lagi PKL kan berarti nggak bisa kayak gitu. Kira-kira di hotel mana aja sih Bu? Kita sudah di Grendian, Grendian Brebes, ada di Ris Place Tegal, terus yang sekarang terbaru Sankita Gucci ya. Jadi kita juga baru kerjasama sama Sankita. Kita juga kerjasama sama catering terbesar di Brebes ya Bu, catering Rahayu. Terus yang baru aja MOU juga berarti ada guru tamu dari Arta Kitchen. Jadi selain di hotel, kita juga belajarnya dari home industry juga gitu, belajar pastry kayak gitu. Kadang kan anak-anak, Bu, kita kan kalau bikin roti di rumah nggak bisa, nggak ada mixernya, nggak ada ovennya gitu. Padahal kita punya teknik lain, jadi tetap bisa jadi roti tanpa mixer kayak gitu. Tanpa mixer, dough mixer ya. Jadi kita pakai hand mixer biasa kayak gitu. Oh gitu. Itu ada tekniknya Mbak. Seru kan? Banget. Pengen ikut deh. Tapi saya udah lulus. Udah kuliah lagi aja kan ya, jadi gurunya mendampingi saya ya Bu. Ya, untuk tantangan bagi Bu Dewi juga nih di jurusan di kafe ya tadi ya. Kan kadang orang tuh nyamain antara di kafe sama teknik informatika ya, kayak ngapain ke di kafe mending ke langsung informatika aja. Itu gimana Bu? Jadi memang kalau anak SMP, kita kan targetnya dari anak SMP ya, PDB gitu. Jadi mereka tuh maunya jurusan SMK yang komputer ya, ambilnya mungkin ke jaringan teknik, karena memang terkenalnya TKJ atau DKV. Apa sih DKV? Belajar apa? Padahal lebih asik DKV loh daripada yang lain mungkin ya, menurut saya gitu. Jadi belajar itu lebih banyak, mereka akan tahu lebih banyak. Mereka belajar tentang komputer, bagian-bagiannya itu memang dasarnya saja ya. Kemudian mereka kalau punya kreativitas gitu, mereka mungkin suka gambar atau suka bikin desain apa, nanti bisa ke desain grafis atau bikin ilustrasi gitu. Sekarang ilustrasi tuh banyak ya. Apa aja tuh Bu ilustrasi Bu? Ilustrasi tuh kayak gambar gitu kan, kayak kartun. Anak-anak tuh, itu gambar nanti bisa dijual gitu. Kemudian
kita belajar fotografi. Sekarang itu ada website yang kita bisa jual foto ya, foto apapun yang penting memang hasilnya real, itu punya kita ya, bukan mengambil dari yang lain, itu mereka bisa jual. Jadi ada tadi lewat desain, fotografi, atau buat video film gitu kan, atau misalnya ada wirausaha nih makanan, kita buat iklannya yuk. Gitu. Collab gitu ya Bu ya? Itu sering collab. Gitu. Jadi tuh sebenarnya DKV lebih luas gitu, mereka bisa belajar lebih banyak dan peluang wirausahanya itu banyak, apalagi peluang kerja juga sekarang banyak ya gitu, konten-konten kreator apalagi itu bisa di rumah berwirausaha atau kerja di perusahaan gitu. Ya alhamdulillah lulusan kita ya Bu ya banyak yang sudah bekerja dan sesuai dengan bidang itu lebih enak gitu, lebih banyak pengalamannya nanti sesuai dengan apa yang mereka pelajari di sekolah gitu. Nah, nih alumni dari DKV ya Bu, itu kebanyakan pada nyari kerja di mana sih Bu? Iya, berlanjut di mana sih Bu? Selain jadi konten kreator kayak tadi Ibu bilang ya. Banyak ada yang beberapa bekerja di percetakan gitu ya, desain grafisnya bisa dipakai. Kemudian ada juga di produksi film ya, salah satunya di Bengkel Sinema Indonesia. Iya, wah. Termasuk pencapaian besar ya Bu ya. Iya. Jadi anak-anak setelah belajar tentang DKV ternyata kita bisa kerjasama dengan Bengkel Sinema Indonesia, anak-anak bisa langsung bekerja juga di sana. Nih, kalau untuk Ibu Nia nih, biasanya kalau kuliner kita selain bisa di hotel, ya itu kan sudah alhamdulillah banyak juga anak alumni kita yang di hotel, itu juga bisa di rumah sakit. Ya, jadi di rumah sakit itu kan ada ahli gizinya, ada pramusajinya, ada pramumasaknya. Nah, kita di situ. Jadi bagian sudah ada ya Bu, di mana ya? Bakti Asih, tapi yang di Jati Barang itu sudah lama di bagian apa tuh Bu? Di itu berarti yang masak kitchennya ya. Oh, kitchennya. Tapi biasanya kan saya juga pernah terjun ke rumah sakit itu ya, maksudnya pengalaman di sana lah. Itu ketuanya biasanya dari itu, ketua kitchennya itu dari SMK lulusan Tata Boga kayak gitu. Oh, seperti itu. Cuman dia baru. Oke, seru banget nggak Bu? Seru banget. Oke, dari dua prodi ini kira-kira Ibu ya sebagai Kaprodi ada harapan nggak Bu buat anak-anak calon siswa dan siswi SMK IC ya? Harapan saya ya, siswa-siswi SMP nih yang masih bingung, ayolah kita daftar ke SMK IC, bergabung di jurusan DKV, kalian nanti bisa mempelajari fotografi, desain, kemudian buat film atau video iklan. Jadi kalian tuh nanti bisa berwirausaha, bekerja sesuai dengan bidang kalian, karena sekarang ini peluang kerja di bidang DKV itu banyak sekali gitu. Jadi ayolah ke sekolah kami, kemudian kita belajar bersama dan kita akan buat masa depan kalian lebih baik. Nah, kalau dari Bu Nia sendiri nih sebagai Kaprodi dari jurusan kuliner ya Bu, harapannya untuk calon siswa dan siswi SMK IC ini apa Bu? Harapannya ya nggak beda jauh dengan Bu Dewi ya. Jadi kita untuk yang siswa-siswi nih yang lulusan SMP, kalau yang sudah hobi atau memang suka masak, daripada dipendem hobinya, mending langsung gabung sama kita, nanti kita asah ya biar kamu bisa menjadi apa yang kamu inginkan ya. Jadi kamu bisa jadi chef ya, entah itu di restoran atau di hotel, di kapal pesiar juga bisa, atau kamu bisa berwirausaha sendiri, karena kuliner itu adalah wirausaha yang nggak ada matinya ya, karena setiap orang itu butuh makan dan kita itu pasti dibutuhin. Gitu Mbak. Oke, cukup panjang banget ya Bu pembahasan kita kali ini, dan tentunya menarik banget buat calon-calon siswa dan siswi yang hendak masuk ya ke SMK gitu. Oke pemirsa, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Humas, dan dua Ibu Kaprodi yang sangat cantik-cantik ini. Terima kasih. Atas sudah menghadiri talk show kita kali ini. Oke, sampai jumpa lagi di talk show selanjutnya, tentunya hanya di Tegal in Frame. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, juga share ya teman-teman. Bye-bye, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.